Oke. Ini Oppo A5 2020 ya. Ya, Oppo A5 2020. Jadi dia itu pas waktu masuk kondisinya itu lupa password. Dan seperti biasa kalau di tempat gua, kalau misalkan lupa password seperti ini, gua selalu buka password itu by hardware. Soalnya kalau bukan ya hardware ya, software ya sebenarnya. Bukan remote ya. Soalnya kalau misalkan remote kayaknya berat di ongkos gua teknisi kampung soalnya. Karena harga remote itu kalau nggak salah sekarang 150 ribuan, dan harga ke user itu biasanya 2,5-300. Kalau kita kalkulasiin gini aja sih, karena remote-nya 150 terus download datanya filenya itu sekitar 2 giga, 3 giga, 4 gigaan. Ya, dapatnya sedikit. Ya, cuman itu kemarin udah gua pernah bilangin kalau teknis itu emang resikonya gede. Ya, makanya jalan yang gua ambil ini, gua bakalan ngoprek ini seperti di Oppo Oppo A3s yang pernah gua share. Lihat aja kan, sama yang di Realme itu prosesnya sama. Oke? Ya. Dan ini handphone gua bongkar dulu ya. Gua bongkar handphonenya, benar-benar masih perawan. Ya. Sip, mulus. Handphone gua bongkar. Selanjutnya kita bongkar lagi ini ya, ini bagian depannya. Kita bongkar lagi sampai kita dapat titik ISP. Ya, titik ESP ngumpet di sana tuh, coy. Di CMD sama clock CLK itu kelihatan, cuman untuk di data nolnya ya, di situ harus dikerik dulu. Kelihatan nggak ini? Tuh, nggak kelihatan dah. Ini kecil banget. Hati-hati kalau misalkan kalian ngerik data nolnya, karena kalau misalkan sampai hilang ya, sampai hilang atau sampai ya intinya nggak connect ya, pusing sendiri nanti ya. Nah, ini proses ISP nya dan ini ISP nya ya. Oke, kita buka aja OVMMC toolbox nya. Oke, untuk yang di direct ya, yang kita solderin ke mesin itu tadi udah saya lihat ya, ISP-nya, VCC sama VCC key-nya itu kita colokin pakai casan aja ya, biar tegangannya itu stabil. Oke, setelah kebuka, centang MMC direct ISP dan identity MMC ya, itu hasilnya Oppo seri ini CPH1931 di sini kedetek. Kalau udah masuk ke user path, terus selanjutnya masuk ke master clear Oppo, terus pilih yang web data. Prosesnya ya paling sekitar 3 detik 4 detikan itu udah beres. Ini sebenarnya kalau proses ini udah. Terus selanjutnya kita identity device lagi ya sampai kebaca, dan selanjutnya kita masuk lagi special test, kita bersihkan FRP lock-nya. Sip. Sama prosesnya cuman paling sekitar 3 detik 4 detikan. Oke, nyampe sini udah, kita tinggal cek aja handphonenya. Oke, dan ini hasilnya. Jadi setelah dihidupkan, setelah proses tadi, setelah dihidupkan itu dia akan langsung nge-web sendiri, dan setelah nge-web dia akan restart. Itu kalian jangan panik ya. Untuk proses loadingnya ini sekitar 2 menitan. Jadi usahakan kalau misalkan pas setelah proses seperti ini baterai jangan sampai ngedrop, atau kalau misalkan baterainya ngedrop, kalian pas proses loading ini coba sambil dicolok aja sih itu ke chargernya ya, ke chargeran, biar handphone nggak mati.
Oke, proses loadingnya udah lama. Oh ya, mungkin untuk nanti kalau misalkan sudah mencapai 10.000 subscriber, saya akan mengadakan giveaway. Giveaway-nya itu berupa screen separator ya, screen separator atau alat pemisah LCD. Jadi yang belum subscribe, subscribe dulu sekarang. Oke. Ya, dan ini handphone sudah mau masuk ke menu. Kita tinggal setting-setting aja semuanya. Intinya gini, kemarin yang belum pernah nyobain lupa password ya, lupa password Oppo A5 2020 itu saya cari-cari ya, saya cari info gitu. Itu emang di sini A5 2020 itu ada dua versi. Ada yang seri 1931 sama yang 1933. Itu kalau nggak salah, kalau salah komen di bawah. Dan yang saya kerjain ini serinya CPH 1931 itu bisa dengan cara remove password ya dan FRP by hardware seperti ini, dan hasilnya handphone normal bisa masuk ke menu. Untuk yang lainnya hati-hati, banyak teman saya kemarin, ya nggak banyak sih, ada 2 orang 3 orang yang pernah nyobain Oppo A5 2020 ini, kasusnya sama, lupa password dan sama teman itu di direct, dan hasilnya mati malahan, kedetek 9008. Ya intinya hati-hati ngerjain semua handphone. Kalau misalkan meleng dikit ya wassalam. Oke, demikian tutorial dari saya. Gua Hekal. Terima kasih dan alhamdulillah. Thank you. Salam.